Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang contoh proposal pengabdian masyarakat yang didanai oleh Dikti. Adapun lingkup pembahasan dari materi ini yaitu berbicara tentang ringkasan proposal itu sendiri, pendahuluan, permasalahan dan solusi, metode, jadwal pelaksanaan dan anggaran, luaran dan target capaian, tim pelaksana, gambaran iptek lokasi mitra, peta lokasi mitra, dan lampiran. Baiklah para pemirsa, untuk lebih jelas pada pembahasan bisa dilihat di contoh ya, karena proposal pengabdian masyarakat ini yang paling penting minimal ada di poin B, C, dan D, yaitu pendahuluan, bisa seperti apa mendeskripsikannya, permasalahan dan solusinya bagaimana, kemudian metodenya seperti apa. Itu yang paling utama di dalam proposal pengabdian masyarakat. Baiklah para pemirsa, silakan simak tayangan berikut ini. Baiklah para pemirsa, selanjutnya saya akan jelaskan tentang bagaimana isi proposal itu sendiri. Memang di Dikti ada suatu kesempatan tertentu di tahun 2022 itu namanya Program Insentif Pengabdian Masyarakat terintegrasi dengan MBKM berbasis kinerja IKU bagi PTS ya. Judul yang saya ambil adalah rehabilitasi jalan akses desa wisata di Bedengan Silorejo Dau. Nah, ini menariknya, jadi desa wisata ini kondisi jalannya rusak ya, sehingga saya memandang ini tepat untuk bisa dibantu, untuk bisa diungkit bagaimana supaya wisata ini lebih berdaya dengan perbaikan baik itu aspek teknologi maupun aspek manajemen ya. Tentunya di proposal nama-nama anggota disebutkan. Nah, kemudian ini adalah contoh dari lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan LPPM. Nah, selanjutnya ini adalah ringkasan dari semacam skema yang diberikan menyangkut judul dan segala macamnya, termasuk biaya berapa. Jadi biaya yang didanai 45 juta. Selanjutnya isinya, nah seperti apa? Memang ini jadi pengabdian masyarakat itu core-nya ada di 3 tadi saya sampaikan, pendahuluan, kemudian permasalahan sama solusi dan metodenya. Nah, pendahuluan ini yang paling penting adalah analisis situasi. Nah, bagaimana analisis situasi ini dijabarkan? Itu adalah berbicara tentang kondisi yang ada yang nantinya akan diangkat sebagai permasalahan. Oleh karena itu, dukungan-dukungan data, foto kondisi jalannya seperti apa, itu perlu penting ya. Jadi situasi awalnya seperti apa, karena nanti setelah dilakukan sentuhan seperti apa perbaikannya. Nah, data-data secara angka ditabelkan seperti ini biar tahu terukur nanti, sehingga ketika setelah dilakukan sentuhan teknologi tepat guna meningkat menjadi seperti apa kinerjanya. Ya. Oke, kemudian permasalahan mitra. Nah, intinya di permasalahan mitra ini apa? Di sini permasalahannya yang persoalan adalah infrastrukturnya memang rusak, jalan aksesnya. Kemudian dari aspek manajemen, ya karena jalan wisata desa semacam pengelolaannya masih kurang profesional, ya maklum masih merintis, tapi kalau kita bisa dampingi lebih bagus, maka harapannya bisa kinerjanya lebih bagus. Nah, sehingga di situ bisa kita kita sarikan lagi permasalahan mitra dan solusinya seperti apa. Jadi ada dua hal yang menjadi persoalan utama, yaitu persoalan fisik, infrastruktur teknologinya, pendekatannya seperti apa,
kemudian aspek peningkatan manajemennya seperti apa. Nah, memang di dalam pengabdian masyarakat biasanya diminta ada dua pendekatan, pendekatan teknologinya dan pendekatan manajemennya seperti apa. Nah, di sini solusi, karena tadi permasalahannya ada dua, berarti solusinya juga harus ada dua. Bagaimana sebenarnya pendekatannya, solusinya, yaitu tentang perbaikan infrastruktur, kemudian yang kedua tentang peningkatan manajemen layanan informasi. Nah, dua hal ini yang perlu ditekankan untuk bagaimana mengatasi permasalahan. Nah, target luarannya seperti apa, silahkan nanti dijanjikan seperti apa. Kemudian metode. Nah, metode ini harus kongruen dengan rumusan masalah, sehingga setiap rumusan masalah ada metodenya. Jadi ketika permasalahan tentang infrastruktur, pendekatan teknologinya seperti apa, dijelaskan di sini. Kemudian dari permasalahan aspek manajemen, bagaimana pendekatan dari aspek manajemennya, dijabarkan di sini. Kemudian memang kalau pengabdian masyarakat itu memang bermitra itu wajib ya, tidak bisa dipungkiri, sehingga perlu dijabarkan tentang bagaimana bentuk partisipasi dari mitra tersebut. Syukur-syukur lebih lanjut lagi ada keberlanjutan program kedepannya seperti apa. Oke, baik. Selanjutnya tentang jadwal ya. Jadwal tentunya harus bisa diselesaikan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Ini sudah kita susun jadwalnya. Kemudian biaya harus disesuaikan. Nah, ini proposal ini sebenarnya sudah tahap revisi, sudah didanai, sudah disetujui, tinggal kita update proposalnya. Makanya saya berani menayangkan, berarti ini proposal yang sudah didanai ya. Ada komponen honor, alat, biaya pelatihan, perjalanan, lain-lain, total sesuai dengan yang telah disetujui. Ingat, ini ada batas persentase, ini tidak boleh diabaikan ya. Kemudian luaran capaian. Nah, ini bagaimana luarannya, target capaian, indikatornya seperti apa, target capaian IKU-nya seperti apa. Nah, itu. Kemudian tim pelaksana, nama-nama ditampilkan di sini, baik itu oleh dosen maupun mahasiswa, karena memang ini ada program MBKM-nya, sehingga mahasiswa harus terlibat. Daftar pustaka, ya yang penting-penting saja, yang relevan, silahkan dimasukkan sesuai dengan keperluan. Kemudian gambar niptek itu kalau bisa dibuat semacam kerangka konseptual bagan alir begini untuk menjelaskan tentang efek dari sentuhan teknologi dan manajemen itu seperti apa. Kemudian selanjutnya peta lokasi ya. Di pengabdian biasanya memang jarak dari kampus sampai objek pengabdian itu ada berapa kilo, kita dengan menggunakan Google Maps sudah bisa kita dapatkan ya. Kemudian lampiran-lampiran data sesuai yang diminta, ada biodata pengusul, gambaran teknologi yang diterapkan, peta gambar yang menunjukkan tentang jarak, surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra. Ini penting, yang nomor 4 ini. Surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra. Kemudian ada surat pernyataan originalitas, tidak ada konflik, kemudian rincian rencana anggaran biaya. Oke, ini proposalnya. Yang di bawah ini ada lampiran-lampirannya, baik itu tentang kurikulum fitting pengusul, terus kemudian dokumen-dokumen yang lainnya dilampirkan di sini. Makin lengkap, makin bagus, menunjukkan kalau itu real ya, biar bisa dilihat oleh reviewer apakah ini memang layak atau tidak. Lampiran kedua, gambaran teknologi, ini ditampilkan ulang karena memang formatnya diminta untuk ditampilkan lagi, walaupun tadi sudah dijelaskan tentang juga peta lokasi ya. Ini yang penting, bagaimana mitra, ini surat pernyataan kesediaan kerjasama mitra, ini penting, ini katanya kata kunci. Jadi bagaimana mitra bersedia, kemudian tanda tangan oleh kepala desa. Nah, oke, kemudian lampiran-lampiran yang lain, ini surat pernyataan pengusul, kemudian
ada rincian biayanya, yang tadi yang poin-poin ini adalah rinciannya ya. Baiklah para pemirsa, itulah kiranya sebuah contoh tentang proposal pengabdian masyarakat yang didanai oleh Dikti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.